kita sudah, tadi kan Pak Dirjen paparannya sudah cukup, ini ya saya bilang sudah cukup banyak ya, tantangan juga tadi dipaparkan ya kan. Tapi saya masih belum terlihat paparan di Pak Dirjen ini sebenarnya kenapa kita buat panja. Kan itu yang harus utamanya. Panja itu kita buat ketika kita mendapatkan penemuan-penemuan khusus Pak. Isu-isu khusus yang harus kita bahas. Dari hasil pertemuan kami dengan pelaku usaha AMDK ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan Pak. Apakah itu dari aspek regulasinya, ya kan Pak ya? Apakah itu dari aspek tata kelolanya? Kan kita lihat Pak, kalau dari regulasi, waktu kita ketemu dengan pelaku usaha MDK ini, saya juga surprise, izin itu dari berbagai pihak. Ada yang dapat izin dari ESDM, ada yang dapat izin dari PUPR ya kan Pak ya. Itu berarti kan regulasinya ini enggak apa namanya, enggak pas gitu loh Pak. Mesti ada enggak sinkron menurut saya. Sekarang ini kita mau yang mana nih untuk PMDK ini? Jadi kan bingung, ini mesti ke SDM, mesti kemana, kemudian izin mereka pun Pak, itu kan juga tidak satu pintu nih sekarang. Mereka ini ke lingkungan hidup sendiri, ini sendiri kan gitu Pak. Sementara kita kan bukannya kita ingin mengkritisi teman-teman AMDK, kita justru sekarang ini ingin mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Dengan perbedaan regulasi ini, tentunya sustainability daripada usaha mereka itu kan nanti bisa saja terganggu, kan gitu Pak Dirjen. Kemudian yang kita surprise juga itu adalah sumber airnya. Nah sekarang ini kan jadi tidak tegas sebenarnya ini sumber air itu yang boleh itu dari mana. Kita harus ingat Pak bahwa kita tidak boleh menggerus sumber air yang memang diperlukan untuk hidup dan penghidupan daripada rakyat Indonesia ini loh Pak Dirjen. Itu paparannya beda-beda semua dari setiap AMDK ini. Sekarang ini regulasinya gimana sih sebenarnya? Ya kan, kok ini bisa dapat izin sementara sumber airnya juga kita anggap nggak jelas. Kemudian kita juga pengen tahu, mereka mengatakan yang satu kerjasama dengan perhutani, kan gitu Pak. Yang satu kerjasama dengan PDAM. Kan itu temuan-temuan kita ketika kita melakukan dengan pelaku usaha MDK ini Pak. Nah, ada yang bayar ke PDAM, ada yang kerjasama bagi hasil dengan perhutani. Nah ini nggak jelas aturannya ini Pak Dirjen. Oleh karena itu makanya kita membuat panja ini, kita ingin mensinkronisasi aturan-aturan yang ada ini Pak, mengevaluasi. Yang paling penting tuh mengevaluasi Pak, ya kan. Kemudian juga kita kan juga nggak tahu nih Pak, yang satu bayar ke PDAM, terus dari PDAM uangnya masuk kemana industri ini kan gitu Pak. Yang satu kerjasama dengan perhutani, sistem bisnis modelnya seperti apa kan gitu Pak. Yang kita ingat cuma satu ya kan, bahwa pasal 33 itu semua sumber daya alam, udara dan lain-lain itu milik negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat kita kan gitu Pak Dirjen. Tetapi mirisnya kita lihat juga di media sosial ada satu perusahaan AMDK, saya nggak perlu sebutkan, mengambil air tanah, tapi masyarakat di situ kekurangan air bersih. Nah ini oleh karena itu juga kita menginginkan dari Pak Dirjen, kita nanti untuk kunjungan lapangan nih kita kemana nih Pak? Kan kita harus lakukan kunjungan lapangan nih, kemana nih? Kemana yang kita harus pergi, di mana tempat-tempat, jangan yang udah bagus-bagus Pak, jangan yang sudah benar gitu loh. Yang kira-kira bukan melanggar aturan karena mereka dapat izin. Berarti kan diperbolehkan mereka mengambil air tanah itu Pak.
kan gitu Pak, diperbolehkan untuk itu karena sebenarnya AMDK ini kalau saya bilang ini industri yang bisa berkembang. Tapi saya lihat Pak, industri dalam negeri nih maksudnya Pak. Saya lihat perusahaan-perusahaan air minum ini kebanyakan tuh dimiliki asing loh Pak. Yang besar-besar itu kepemilikannya tuh asing. Ya kan? Padahal AMDK ini adalah perusahaan yang tidak memerlukan bahan baku impor. Bahan bakunya tuh udah ada, kecuali kemasannya ya. Kemasannya memang dia perlu bahan baku impor. Tapi air kemasannya itu, bahan baku itu nggak udah ada gitu Pak. Jadi murah sebenarnya biaya yang mereka ini kan untuk produksi itu Pak Dirjen. Nah ini yang kita ini kan, ini saya baca ini punyanya si ini dari Prancis, ini punyanya si ini dari negara ini dari ini wah ini perusahaan-perusahaan asing semua nih yang memiliki apa namanya eh, perusahaan AMDK ini. Ini saya punya catatannya semua nih Pak di ini saya Pak. Mulai dari Aqua juga bukan bukan PM apa namanya Pak, penanaman modal dalam negeri, ya kan? Kemudian Le Mineral juga bukan gitu. Nah, ini yang kita apalagi kita nggak mau dong Pak, air air kita, sumber daya alam kita dikeruk, ya kan? Bukan untuk kepentingan apa namanya industri di dalam negeri kita sehingga kita nggak menginikan investasi Pak ya, tetapi ketika investasi ini juga kita mesti memikirkan bahwa dampaknya itu adalah untuk kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Kan gitu Pak Dirjen. Nah kita kepengen dari Pak Dirjen ke depan ini, dari teman-teman nanti ada masukan sebenarnya hal-hal apa nih. Jadi yang tadi Pak Dirjen paparan itu bagus untuk pengetahuan kita Pak. Tetapi saya pengen tahu sebenarnya data sumber air itu mereka itu dari mana? Perusahaan-perusahaan yang ada nih Pak. Kemudian bisnis modelnya itu seperti apa? Perizinannya dari mana Pak? Ini yang saya pengen tahu dari apa namanya Kementerian Perindustrian sebenarnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena tentunya dalam hal ini nanti ke depan kita melakukan apa namanya kunjungan-kunjungan lapangan untuk apa namanya melihat tidak untuk apa namanya sidak, bukan sidak. Kita ingin tahu model bisnis dari satu perusahaan itu seperti apa, model bisnis yang si A seperti apa, model bisnis seperti yang si B ini seperti apa. Produksi kita tentunya lebih banyak fokus kepada industrinya ya Pak ya. Kemudian industrinya seperti apa, pemasarannya kemana dan lain-lain. Itu dari saya Pak Dirjen. Saya persilakan teman-teman untuk mendalami apa yang tadi dipaparkan oleh Dirjen Industri Agro dan Badan Standarisasi dari Kementerian Perindustrian. Sisi kiri ada yang mau bicara?